Selamat berjumpa kembali di Font TV. Dukung terus Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Tim dosen pengampu mata kuliah etika bisnis. 1. Rahmawati Purba, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. 2. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 3. Rusmawani Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Teori Etika Bisnis, Teori Utilitarianisme, Teori Deontologi, Teori Hak, Teori Keutamaan. Teori utilitarianisme berasal dari bahasa Latin utilis, yang artinya bermanfaat. Etika utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya, didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dekat dengan teori cost-benefit analysis. Dikenal juga konsekuensialisme, karena menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya atau akibat yang akan timbul dalam suatu tindakan. Disebut juga teori teleologis. Etika teleologi lebih bersifat situasional dan subjektif, di mana tindakan seseorang tergantung dari penilaiannya terhadap akibat dari tindakan tersebut. Contoh, melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab moral kita. Utilitarianisme sebagai proses dan sebagai standar penilaian. Secara umum etika utilitarianisme dapat dipakai dalam dua wujud yang berbeda. Pertama, etika utilitarianisme dipakai sebagai proses untuk mengambil sebuah keputusan, kebijaksanaan, ataupun untuk bertindak. Dengan kata lain, etika utilitarianisme dipakai sebagai prosedur untuk mengambil keputusan. Ia menjadi sebuah metode untuk bisa mengambil keputusan yang tepat tentang tindakan atau kebijaksanaan yang akan dilakukan. Kedua, etika utilitarianisme juga dipakai sebagai standar penilaian bagi tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan. Yang paling pokok adalah menilai tindakan dan kebijaksanaan lalu menjadi tidak penting. Yang paling pokok adalah menilai tindakan atau kebijaksanaan yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensinya, yaitu sejauh mana ia mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang. Kelemahan etika utilitarianisme. Pertama, manfaat merupakan sebuah konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataannya praktis malah menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Kedua, pendekatan persoalan klasik yang lebih filosofis sifatnya adalah bahwa etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius nilai suatu tindakan pada dirinya sendiri, dan hanya memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya. Ketiga, dalam kaitan dengan itu, etika utilitarianisme tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang. Akibatnya, kendati seseorang punya motivasi yang baik dalam melakukan tindakan tertentu, tetapi ternyata membawa kerugian yang besar bagi banyak orang, tindakan ini tetap dinilai tidak baik, dan tidak etis. Keempat, variabel yang dinilai tidak semua bisa dikuantifikasi. Karena itu, sulit sekali mengukur dan membandingkan keuntungan dan kerugian hanya berdasarkan variabel yang ada. Kelima, seandainya ketiga-ketiga kriteria dari etika utilitarianisme saling bertentangan, ada kesulitan cukup besar untuk menentukan prioritas di antara ketiganya. Keenam, kelemahan yang paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa utilitarianisme membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Kriteria kedua, teori deontologi, berasal dari kata Yunani, deon, yang berarti kewajiban. Cara bertindak dalam suatu situasi tertentu dengan melakukan apa yang menjadi kewajiban sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral yang ada. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan tersebut sesuai atau suatu tindakan dianggap baik karena tindakan tersebut memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan tersebut memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita melakukannya. Contoh, tidak boleh mencuri atau berdusta untuk menolong orang lain. Dalam bisnis, etika deontologi menegaskan tiga hal pokok. Pertama, bahwa motivasi tindakan atau putusan bisnis bukanlah demi sesuatu yang lain di luar tujuan moral bisnis, melainkan justru melakukan apa yang merupakan kewajiban moral bisnis itu sendiri, yang termasuk dalam kewajiban moral bisnis, misalnya untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendayagunakan sumber daya agar produktif, merealisasikan bakat dan potensi tenaga kerja, dan sebagainya. Kedua, bahwa setiap orang dan stakeholders dalam bisnis harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Seorang akuntan profesional misalnya, secara moral tidak dibenarkan memanfaatkan mahasiswa magang untuk memeriksa laporan keuangan kliennya, karena digaji lebih kecil dari keuntungan yang ia peroleh dari kliennya.
Dan ketiga, kewajiban untuk bertindak etis tidak hanya berlaku bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Kewajiban yang membutuhkan pertimbangan individu dalam kejadian-kejadian aktual antara lain. Pertama, kewajiban kesetiaan seperti setia menepati janji. Kedua, kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada orang lain. Ketiga, kewajiban untuk berterima kasih atas sikap baik orang lain. Keempat, kewajiban untuk bertindak adil terhadap orang lain. Kelima, kewajiban untuk berbuat baik. Keenam, kewajiban untuk mengembangkan diri. Ketujuh, kewajiban untuk tidak dirugikan. Teori hak, pendekatan yang paling banyak dipakai mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku, merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban satu orang biasanya serentak berarti juga hak dari orang lain. Contoh, berjanji sesuatu kepada teman, hak karyawan atas gaji yang adil dan lingkungan kerja yang baik. Teori keutamaan. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang, dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Menurut teori keutamaan, cara bertindak secara moral di dalam situasi konkret yang dilematis adalah meneladani sikap dan perilaku moral tokoh-tokoh yang kita kenal, baik dalam masyarakat, sejarah atau cerita yang kita ketahui, ketika mereka menghadapi situasi serupa. Tokoh teori ini adalah Aristoteles dari kata virtue, keutamaan. Mendasarkan penilaian moral pada pengembangan karakter moral diri setiap orang. Nilai moral muncul bukan dalam bentuk aturan berupa larangan atau perintah, akan tetapi dalam bentuk teladan moral yang nyata dipraktikkan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam masyarakat. Contoh teori keutamaan: kebijaksanaan, keadilan, suka bekerja keras, hidup yang baik. Keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa disebut kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan. Keempat keutamaan ini berkaitan erat satu sama lain dan kadang-kadang malah ada tumpang tindih di antaranya. Demikian pembelajaran kita dalam pertemuan kali ini. Salam sehat.